Shalom adik-adik, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik kembali. Adik-adik, sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kasih kita kepada Tuhan, dan juga kasih kita kepada banyak orang atau kepada sesama kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita begitu baik kepada kita semua. Tuhan memiliki satu rencana yang sangat indah buat adik-adik dan juga buat Bang Christian. Tuhan punya rencana agar kita diberkati oleh Tuhan, kemudian kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita belajar dari satu orang perempuan muda di Alkitab yang mengisahkan bahwa perempuan muda ini menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang itu mengenal Tuhan dengan baik. Adik-adik, satu kali Raja Aram mereka pergi menyerang bangsa Israel di bawah pimpinan juga seorang panglima namanya Naaman. Nah, waktu itu mereka datang berperang ke Israel, mereka mengalahkan bangsa Israel. Ketika mereka mengalahkan bangsa Israel, mereka menjarah, mengambil harta mereka, dan kemudian membawa orang-orang dari Israel untuk dijadikan budak mereka atau pelayan mereka di negeri Aram. Nah, waktu itu ternyata ada satu orang perempuan muda yang ikut dibawa sebagai tawanan oleh Raja Aram. Nah, ketika sudah sampai di Aram, perempuan muda ini diberikan kepada panglima yang dihormati oleh Raja Aram, yaitu namanya Naaman. Perempuan muda Israel ini menjadi pelayan di rumah Naaman. Dia membantu membereskan rumah, dia membantu pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah Naaman. Suatu kali adik-adik, Naaman panglima Raja Aram ini sedang sakit. Dia sakit kusta. Adik-adik, apakah kamu tahu apa itu sakit kusta? Sakit kusta adalah penyakit kulit yang berbahaya dan bisa menular, bahkan bisa membuat orang tersebut itu bisa mati. Itu adalah penyakit yang biasanya sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa pada masa itu. Bahkan sampai sekarang penyakit ini pun ditakuti oleh banyak orang. Adik-adik, biasanya orang yang sakit kusta akan diasingkan ke satu tempat, mereka dipisahkan, tidak boleh bergabung dengan orang yang sehat. Nah, ketika Naaman sakit kusta, Naaman menjadi sangat ketakutan. Dia sangat merasa menderita hidupnya. Dia takut diasingkan. Dia takut tidak dipakai lagi sebagai panglima. Dia takut bagaimana menafkahi nanti anak-anaknya atau istrinya kalau dia sampai akhirnya diasingkan atau bahkan sampai dia meninggal. Nah, waktu itu perempuan muda orang Israel itu yang ada di rumah Naaman mengatakan kepada istrinya Naaman, "Nyonya, seandainya Tuan Naaman dibawa kepada nabi yang ada di Israel, tentulah nabi itu akan menyembuhkan Naaman." Nah, waktu itu karena memang istrinya Naaman juga sangat gelisah, sangat rindu suaminya bisa sembuh dari sakit penyakit yang berbahaya ini,
maka dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh perempuan muda itu kepada Naaman. Kemudian Naaman juga yang sangat ketakutan dengan sakit penyakit yang berbahaya ini, dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh perempuan muda itu. Nah, setelah itu Naaman menyampaikan kabar ini kepada Raja Aram. Kemudian Raja Aram juga yang sangat menyayangi dan segan kepada jasa-jasa daripada Panglima Naaman ini, maka juga Raja Aram senang sekali. Kemudian dia mengatakan kepada Naaman, "Kalau begitu, Naaman, kamu pergi ke Israel sekarang. Saya akan kasih persembahan yang banyak untuk kamu bawa ke sana. Asal kamu sembuh, itu sudah sangat merupakan kabar gembira bagi bangsa kita." Kemudian raja itu menyuruh Naaman dan Naaman pergi. Di bawahnya kita baca daripada 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang kelima. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Jadi Raja Aram ini meminta supaya Raja Israel atau bangsa Israel menolong menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya, dan dia rela memberikan persembahan yang sangat mahal harganya kepada Raja Israel. Nah, waktu itu Naaman pergi dengan rombongannya ke Israel. Setibanya mereka di sana, sampai di sana mereka menghadap Raja Israel. Kemudian mereka memberikan persembahan. Kemudian memberikan surat itu. Ketika Raja Israel membaca surat itu, maka Raja Israel sangat terkejut karena ternyata dia diminta untuk menyembuhkan Naaman. Dia mengoyakkan pakaiannya. Koyak, dan kemudian dia mengatakan, "Apakah aku ini Tuhan, sehingga aku berkuasa menyembuhkan atau membangkitkan orang? Ini pasti Raja Aram sedang mencari gara-gara kepada saya. Dia mau mengajak saya berperang. Dia marah." Tapi adik-adik, perkataan itu akhirnya sampai kepada seorang nabi bernama Nabi Elisa. Ketika sampai perkataan itu kepada Nabi Elisa mengatakan kepada Raja Israel, "Raja Israel, mengapa engkau mengoyakkan pakaian? Suruhlah dia kepada saya, ke rumah saya, supaya Naaman tahu bahwa ada nabi di Israel, ada utusan Tuhan di Israel, ada orang yang dipilih oleh Tuhan di Israel." Maka hati raja menjadi lega. Wah, syukurlah ada Nabi Elisa. Kemudian Raja Israel menyuruh Naaman, "Ya sudah Naaman, kamu sekarang pergi kepada Nabi Elisa ke rumahnya. Dia akan menolong kamu dan dia akan menyembuhkan kamu." Benar saja dia pergi ke rumah Elisa. Nah, waktu itu dia semangat sekali dan kemudian dia sampai di depan rumah Elisa. Ketika dia sampai ke depan rumah Elisa, Elisa ternyata tahu dari bujangnya atau dia melihat dari kejauhan. Kemudian dia menyuruh seorang bujangnya atau seorang pelayannya mengatakan kepada Naaman, "Pergilah kamu mandi 7 kali di sungai Yordan." Wah, adik-adik mudah sekali ya.
Elisa hanya mengatakan bahwa pergilah kamu mandi 7 kali di sungai Yordan. Tapi apa tanggapan daripada Naaman? Naaman mengatakan seperti ini, wah, aku kirain nabi itu setidaknya keluar datang kepada saya, kemudian dia berdoa atau menompangkan tangan kepada saya. Ini saya disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Padahal sungai-sungai di Aram pun jauh lebih indah, jauh lebih bersih. Kenapa harus mandi di sungai Yordan? Aku nggak mau. Dia marah. Kemudian dia mau pergi. Tapi pegawai-pegawainya mengatakan seperti ini kepada Naaman. Bukankah hanya dibilang oleh Nabi Elisa, kamu mandi 7 kali? Kan itu adalah perkara yang mudah. Ya udah, mandi saja, tidak ada sulitnya kok. Akhirnya pendapat itu dipikirkan oleh Naaman. Oh iya juga ya, ini hanya mandi 7 kali. Ya sudah deh, coba deh. Baru dia pergi dan kemudian dia turun di sungai Yordan. Dia mandi sebanyak 7 kali dia mandi. Ketika sudah selesai ke-7 kali dia mandi, ternyata benar-benar kulitnya menjadi sembuh dan pulih total dan sehat kembali. Wah, itu sangat menggembirakan hatinya. Wah, senang sekali hatinya. Adik-adik, tadi dia bawa persembahan, tidak jadi diterima oleh raja. Nah, kemudian persembahan itu mau dia bawa, mau dia berikan kepada Elisa, karena Elisa telah dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan Naaman. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika itu Naaman pergi dan kembali kepada Nabi Elisa. Naaman mengatakan, sejak inilah saya tahu bahwa sebenarnya hanya ada Allah yang benar, yaitu Allah orang Israel. Tidak ada Allah di seluruh dunia yang benar selain Allahnya orang Israel. Saya mau percaya kepada Tuhan, Allahnya orang Israel. Adik-adik, luar biasa ya. Naaman menjadi percaya kepada Allahnya orang Israel. Padahal sebelumnya Naaman percaya kepada berhala-berhala yang bukan Allah. Sekarang karena ada seorang perempuan yang memberitahukan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan dia, maka Naaman percaya dan kemudian Naaman pergi ke Israel, dan benar saja dia disembuhkan melalui perantaraan Nabi Elisa. Dia mendapat kesembuhan dari Tuhan Allah Israel. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dia akhirnya menyembah kepada Allahnya orang Israel. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari pelajaran ini apa yang kita pelajari? Adik-adik, yang kita pelajari yang pertama adalah banyak orang di seluruh dunia ini yang mencari kesembuhan atau mencari keselamatan, mencari bagaimana mereka memperoleh pengampunan dosa. Banyak orang di sekeliling kita ingin memperoleh keselamatan, dan firman Tuhan katakan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, itu sebabnya saya mengajak adik-adik untuk mau memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, sehingga banyak orang memperoleh pengampunan dosa. Karena hanya Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Adik-adik, kamu dipanggil untuk menjadi berkat. Itu sebabnya adik-adik,
Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita mengasihi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita mengasihi mereka? Yaitu dengan cara yang pertama, kita berdoa bagi keselamatan mereka. Yang kedua, kita memberitakan kepada mereka bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Tugas kita memberitakan. Mereka kemudian mendengar apa yang kita sampaikan dan mereka hanya diminta untuk percaya kepada Tuhan Yesus supaya memperoleh keselamatan. Kalau kita memberitakan Tuhan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu, maka mereka nanti akan memikirkan seperti Bapak Naaman tadi. Yang kita minta adalah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tidak sulit-sulit. Jadi, bagi orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka hanya berpikir, oh gampangnya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak buat sesuatu yang sulit untuk mereka lakukan, tetapi mudah saja, yaitu datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka memperoleh keselamatan. Adik-adik, maukah kamu menjadi berkat bagi banyak orang? Katakan kepada banyak teman-temanmu di sekolah, kepada tetanggamu, kalau kamu mau memperoleh pengampunan dosa, datanglah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu sampaikan kepada teman-teman kita ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan ayat hafalan dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Seperti ini ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat hafalan ini semuanya untuk kelas Pratama dan Madya. Untuk kelas Indria, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi bagian A saja buat kelas Indria. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami bersyukur kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan pakai semua anak-anak, pakai semua kami. Berikan kesehatan kepada semua anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.